Salam geotermal. Halo, selamat datang kembali di kuliah teknik geotermal dengan kode TM4219. Perkenalkan, saya Heru Berian Pratama dan dosen pengampu utama adalah Ibu Neni Saptaji. Pada pertemuan ini kami akan membahas materi mengenai siklus uap hasil pemisahan atau separated steam cycle. Tujuan dari materi kuliah kali ini adalah untuk memahami prinsip konversi energi, kemudian diagram alir dan diagram TS dari siklus uap hasil pemisahan atau separated steam cycle, serta mampu menerapkannya untuk melakukan perhitungan daya listrik untuk PLTP di lapangan geotermal dominasi air, serta memahami prinsip metode perhitungan konsumsi uap untuk siklus uap hasil pemisahan. Berikut ini adalah penjelasan sederhana dari separated steam cycle. Apabila fluida geotermal keluar dari kepala sumur sebagai campuran antara fluida dua fasa, yaitu fasa air dan fasa uap, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan pada fluida tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator sehingga fasa uap akan terpisah dari fasa cairnya. Fraksi uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dipakai pada perhitungan daya turbin. Oleh karena itu, sistem konversi energi ini dinamakan siklus uap hasil pemisahan. Siklus ini banyak digunakan pada reservoir geotermal dominasi air. Berikut ini, gambar di sebelah kiri menunjukkan diagram alir pada separated steam cycle dan gambar di sebelah kanannya untuk diagram TS, yaitu temperatur terhadap entropi pada sistem konversi uap hasil pemisahan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai prinsip termodinamika pada separated steam cycle. Pada kondisi 1, fluida geotermal berupa campuran dua fasa, yaitu fasa air dan fasa uap. Pada kepala sumur, kita dapat mengetahui berapa laju alir massa dan fraksi uap yang terbentuk pada tekanan ataupun temperatur tekanan sumur tertentu. Kemudian, sebelum memasuki turbin, fluida menjalani proses isentropik dari kondisi 1 ke kondisi 2, yaitu mengasumsikan tidak terjadi kehilangan panas dari sumur hingga ke separator di kondisi 2. Pada titik 2 ini, fluida masuk separator sehingga kita dapat melakukan perhitungan berapa besarnya fraksi uap yang terbentuk atau berapa besarnya laju alir massa uap yang terbentuk setelah keluar dari separator dengan persamaan berikut ini. Dari persamaan ini didapatkan fraksi uap yang masuk separator yaitu X2, sedangkan fraksi airnya adalah 1 dikurangi X2. Laju alir massa uap yang menuju turbin dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut ini. Sedangkan laju alir massa brine ataupun laju alir massa air yang keluar dari separator dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu laju alir massa brine sama dengan 1 dikurangi fraksi uap di separator dikalikan laju alir massa dari kepala sumur. Setelah didapatkan laju alir uap dari separator, maka kita dapat menghitung besarnya energi listrik yang dapat digenerate. Pada tekanan inlet turbin, yaitu di kondisi 4, dapat diketahui entalpi dan entropi fluida geotermal dari tabel uap. Entropi pada titik 4 dan titik 5 dianggap sama, yaitu proses yang terjadi di dalam turbin adalah isentropik. Maka, fraksi uap yang keluar dari turbin X5 dapat diketahui. Harga fraksi tersebut digunakan untuk menghitung besarnya nilai entalpi outlet turbin yaitu H5 berdasarkan persamaan berikut ini. Kemudian, daya turbin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini, sedangkan untuk kebutuhan uap turbin dengan daya listrik tertentu dapat digunakan persamaan berikut ini. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk penentuan daya listrik suatu PLTP yang akan dibangun di suatu lapangan geotermal dominasi air apabila total uap yang tersedia di kepala sumur sudah diketahui, atau untuk penentuan laju alir massa uap yang dibutuhkan untuk membangkitkan daya listrik dengan kapasitas tertentu. Perhitungan kebutuhan uap untuk pasokan ke PLTP pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan siklus uap kering atau dry steam cycle. Namun, pada siklus uap hasil pemisahan,
atau separated steam cycle, perhitungan juga harus dilakukan untuk menentukan laju alir massa air yang keluar dari separator atau laju alir massa brine yang akan diinjeksikan kembali ke bawah permukaan melalui sumur injeksi brine. Pada prinsipnya, laju alir massa fluida masuk ke separator atau laju alir massa total adalah jumlah laju alir massa uap menuju turbin dan laju alir massa air yang keluar dari separator. Sehingga laju alir massa total adalah penjumlahan M uap untuk turbin dan M brine dari separator. Materi ini berdasarkan referensi dari buku teknik geotermal, tepatnya pada bab 9, yaitu estimasi kebutuhan uap untuk pembangkit listrik, dengan detailnya dibahas pada subbab 9.3, kebutuhan uap untuk pembangkit siklus uap hasil pemisahan. Sekian pembahasan materi singkat kali ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya Heru Berian Pratama, salam geotermal.